Nah, udah progres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita telah hadir pada kesempatan hari ini, yaitu presentasi mengenai periskop kelompok 4. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Mujib Ubaidillah Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah fisika dasar. Saya Nadia Saya Zara Muslim Tunaki Hujana Ainun dengan NIM 24811100014. Saya Vanilla Putri dengan NIM 2481116. Saya Fatimah Zahra dengan NIM 248111015. Baik, itu adalah perkenalan singkat dari kami selaku kelompok 4. Selanjutnya adalah pembahasan yang pertama mengenai pengertian yang akan disampaikan oleh Nadia Zara Tunaki Ainun. Kepadanya dipersilakan. Pengertian. Periskop adalah alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam sudut tertentu. Bentuknya sederhana, yaitu berupa tabung yang dilengkapi dengan cermin atau prisma pada ujung-ujungnya. Prisma ini akan memantulkan cahaya yang datar sejajar padanya. Kemudian diatur sedemikian rupa sehingga membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu tabung. Periskop digunakan pada tank dan kapal selam. Para navigator kapal di kapal selam memanfaatkan periskop untuk mengamati gerak-gerik yang terjadi di permukaan laut. Tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan periskop modern antara lain adalah Simon Wright dari Amerika Serikat yang menerapkannya dalam desain kapal selam. Selanjutnya ada Jules Carpentier dari Prancis yang mematenkan periskop untuk keperluan militer pada tahun 1902, serta Sir Howard Grove dari Irlandia yang menyempurnakan periskop untuk armada laut Inggris. Jenis-jenis. Periskop memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kecanggihannya. Secara umum, periskop dibedakan menjadi dua jenis, yaitu periskop sederhana atau tradisional dan periskop modern. Periskop sederhana biasanya digunakan untuk keperluan edukatif dan eksperimen dasar. Alat ini umumnya terbuat dari bahan sederhana seperti kardus atau pipa dan dua cermin kecil yang dipasang miring. Sementara itu, periskop modern digunakan dalam bidang militer, terutama pada kapal selam dan kendaraan tempur, serta dilengkapi dengan teknologi optik canggih seperti lensa dan kamera. Perbedaan utama antar jenis periskop terletak pada fungsi, bahan, dan teknologi yang digunakan. Selanjutnya, yang dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, karakteristik periskop. Beberapanya di antara lain, yang pertama itu cermin atau prisma. Cermin atau prisma yang dipasang dengan sudut 45 derajat, sehingga membangkitkan cahaya pemantulan di atas dari objek menuju mata pengamat. Yang kedua ada lensa dan prisma tambahan. Periskop sederhana umumnya tidak memiliki pembesaran, magnifikasinya satu kali. Namun periskop canggih seperti pada kapal selam menggunakan sistem lensa dan prisma tambahan yang menghasilkan pembesaran citra hingga beberapa kali. Selanjutnya ada tabung panjang dan sempit. Struktur fisik periskop biasanya berupa tabung panjang dan sempit. Yang semakin panjang maka semakin sempit bidang pandangnya.
Selain itu, beberapa periskop modern bahkan dilengkapi dengan teknologi kamera, laser rangefinder, atau kamera digital untuk mendukung pengamatan dalam kondisi ekstrim seperti malam hari atau di bawah laut. Selanjutnya dijelaskan oleh teman rekan saya. Oke, selanjutnya ada gambar periskop. Nah, kita bisa lihat ya gambar periskop. Nah, di sini ada sebelumnya. Nah, sini ada gambar periskop ya. Periskop adalah alat optik yang memungkinkan pengamatan di atas atau melalui suatu rintangan yang menghalangi penglihatan langsung. Nah, terus tuh ada lensa objektif terletak di ujung atas tabung yang berfungsi untuk menangkap cahaya dari objek yang diamati dan membentuk gambar awal. Sedangkan lensa okuler yaitu terletak di ujung bawah tabung yang berfungsi untuk memperbesar gambar yang dihasilkan oleh lensa objektif dan mengarahkannya ke mata pengamat. Terus tuh prisma atau cermin yang atas itu terletak di ujung atas tabung yang memantulkan cahaya dari objek ke arah lensa objektif, biasanya dipasang pada sudut 45 derajat. Terus ada prisma cermin bagian bawah, yaitu terletak di dekat lensa okuler yang memantulkan cahaya dari lensa objektif yang sudah dipantulkan oleh prisma cermin atas ke arah mata pengamat, juga dipasang pada sudut 45 derajat. Nah, yang terakhir itu ada bagiannya tabung. Ini sebagai wadah untuk rangka utama periskop lensa. Selanjutnya itu ada cara kerja dari periskop. Pertama itu masuknya cahaya dari objek. Cahaya dari objek yang diinginkan, misalnya dari permukaan laut, masuk melalui lubang atau lensa hole atas periskop. Yang kedua itu ada pantulan oleh cermin atau prisma atas yang sudutnya itu 45 derajat. Pada bagian atas tabung terdapat cermin datar atau prisma siku-siku yang dipasang sebesar sudut 45 derajat. Berfungsi untuk memantulkan cahaya ke dalam tabung. Selanjutnya itu yang ketiga ada cahaya bergerak turun dalam tabung. Setelah dipantulkan, cahaya akan mengikuti jalur vertikal di dalam tabung atau modul struktur periskop. Yang keempat itu ada pantulan oleh cermin atau prisma bawah yang sama-sama memiliki sudut 45 derajat juga. Cahaya yang kemudian mencapai cermin prisma kedua yang memantulkan kembali cahaya ke arah mata pengamat. Yang kelima itu pengamatan bayangan oleh mata. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan objek asli karena sifat pantulan cermin datar atau prisma. Contoh penerapannya itu ada pada kamera periskop pada smartphone. Banyak smartphone modern, misalnya Xiaomi atau Samsung, menggunakan modul kamera periskop untuk zoom optik tinggi, umumnya 5 kali hingga 120 kali. Teknologi ini memanfaatkan rangkaian cermin atau prisma untuk memperpanjang jalur cahaya di dalam bodi smartphone, sehingga memungkinkan zoom jauh tanpa menambahkan ketebalan perangkat. Contoh penerapan selanjutnya yaitu pengamatan di kapal selam.
Nah, teman-teman mungkin tahu ya kapal selam bentuknya gimana ya. Itu tuh ada periskopnya di atasnya gitu. Jadi awak kapal selam ini memanfaatkan periskop untuk melihat kondisi permukaan laut dan kapal lain ketika kapal masih menyelam. Jadi tabung periskop itu biasanya panjang agar sudut pandangnya lebih luas gitu. Selanjutnya contoh penerapannya pada contoh pengamatan di contoh di alat inspeksi dan observasi di bidang teknik dan konstruksi. Inspektur bangunan dan pekerja konstruksi menggunakan periskop portable untuk melihat celah sempit atau bagian atas struktur tanpa harus memanjat. Selain itu, periskop dipakai untuk memeriksa kondisi dalam ruang mesin, saluran, atau area tersembunyi lainnya di gedung maupun jembatan. Jadi berguna juga ya buat teknik sama konstruksi periskop ini. Selanjutnya ada di pengamatan kendaraan tempur atau tank ya. Periskop digunakan di tank untuk melihat perang dari dalam kendaraan tanpa perlu membuka tutup, menjaga keamanan awak. Jadi buat yang zaman dahulu tuh yang perang-perang gitu atau itu, nah itu tuh periskop digunakan buat semacam itulah. Selanjutnya ada di alat bantu penglihatan atau blind spot mirror pada kendaraan besar kayak truk, bus, atau yang lainnya. Jadi sering dipasang cermin periskop untuk melihat area blind spot, membantu pengemudi memantau kondisi samping atau belakang yang tidak terlihat langsung. Ini meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya. Selanjutnya, pada alat peraga eduktif di kelas sekolah. Ya biasa digunakan ini buat pengamatan kita agar paham dan mengenali bahwa periskop itu seperti ini, seperti itu. Guru dan siswa SD membuat periskop sederhana dari kertas karton dan cermin datar untuk memahami sifat pemantulan cahaya. Itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kita membahas mengenai pengertian, jenis-jenis, terus gambar, karakteristiknya juga, terus cara kerjanya, ya bagian-bagiannya. Terus juga kita udah paham nih penerapannya. Dapat diambil kesimpulan bahwa periskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek dari tempat tersembunyi dengan memanfaatkan pemantulan cahaya melalui dua cermin atau prisma yang disusun pada sudut 45 derajat. Alat ini tidak memerlukan listrik dan mudah dibuat. Ciri utamanya mampu melihat dari balik penghalang, bersifat pasif, dan sering digunakan dalam bentuk sederhana maupun kompleks. Cara kerjanya itu cahaya masuk, dipantulkan oleh cermin atau prisma atas, lalu ke bawah, dan diteruskan ke mata pengamatan. Gitu. Jadi gitu teman-teman mengenai periskop. Untuk selanjutnya yaitu, apakah ada yang ingin bertanya? Ini Nah, ini daftar pusaka yang kita pakai atau referensi yang kita gunakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 4. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.